Ya, kita akan memanfaatkan handphone Android untuk menghasilkan uang dalam berupa dolar ya. Kemudian kita transfer melalui PayPal. Yang pertama kita masuk ke Play Store kita, kemudian kita ketik Wave di sini ya. Ketik Wave, nanti program seperti ini, kemudian kita install ya. Install, kemudian program akan seperti ini. Ini yang bisa kita install sekitar 14 MB, nggak masalah. Yang penting kita bisa menghasilkan dolar. Nah, untuk Wave ini saya sudah register. Kemudian seandainya rekan-rekan ada yang ingin mencobanya, maaf, kita coba lagi. Nah, oke, berikut ini untuk cara mendapatkan uangnya. Kita bisa mendownload aplikasi yang ditawarkan seperti ini ya, Wigo. Ini tiket pesawat. Kita bisa mendapatkan 0,17 dolar seandainya kita mau downloadnya. Kemudian ada game-game perang seperti ini yang ditawarkan. Ini adalah program download, kemudian kita akan dikasih uang. Nah, ada lagi untuk Wave, ini cuma sedikit ya, nanti tiap hari kemungkinan akan diupdate oleh program Wave-nya sendiri. Jadi seandainya kita download ada 0,04 dolar, 0,06 dolar, jadi lumayan. Untuk tambah-tambah uang saku sekarang itu kita untuk kehadiran juga kita tinggal cek kehadiran tiap hari akan muncul. Satu hari satu kali aja ya, 0,01 dolar, lumayan. Nah, ini untuk yang tertingginya dipegang oleh Bagas Pramudita ya. Ini tertingginya untuk orang Indonesia ya, sekitar hampir 100 juta 115 juta lebih, 119 juta lebih ya. Ini hampir 120 jutaan. Ini hampir sehari itu nggak sampai 24 jam dia bisa menghasilkan sekitar 600.000 rupiah lebih. Jadi sangat menggiurkan untuk program ini. Ini nyata. Kemudian untuk mentransfernya kita bisa melalui PayPal kita. Silahkan manfaatkan Android kita untuk menghasilkan uang selain buat SMS dan lainnya ataupun internet yang lainnya. Ya, untuk pembayaran kita lihat di sini. Nah, ini ada PayPal. Ini minimal kalau saya seperti ini, saldo saya itu bisa sudah bisa dikirimkan ke PayPal saya, tapi saya mau nabung dulu di sini hingga cukup saya ingin membeli sesuatu. Oke, terima kasih. Untuk kode bungkusnya silahkan download, kemudian install dan masukkan kode berikut ini. Insya Allah akan mendapatkan 0,30 dolar, hati lumayan, hampir 4.000 rupiah. Terima kasih. Saya Asri Tada. Saat ini saya adalah Direktur Asta Media Group, sebuah perusahaan internet marketing yang berbasis di Makassar. Internet marketing sebenarnya bukan merupakan latar belakang pendidikan saya sebelumnya. Saya adalah sarjana kedokteran dan sedang menjalani proses pendidikan klinik hingga saat ini. Saya mengenal dunia internet marketing pada penghujung tahun 2005. Awalnya ketertarikan saya sebenarnya itu pada dunia blogging. Pada saat itu saya mengembangkan banyak blog hanya untuk kebutuhan personal, jadi belum komersil. Perjalanannya kemudian membawa saya untuk mendapatkan banyak pengetahuan, banyak informasi bahwa ternyata dengan beraktivitas blogging kita bisa mendapatkan penghasilan dari internet. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu motivasi, dan kemudian waktu berjalan hingga tahun 2007 saya sudah mulai masuk di program blog monetizing. Blog monetizing adalah aktivitas di mana kita blogging dan kita mendapatkan penghasilan dari aktivitas yang kita lakukan tersebut. Ini terus berkembang, saya akhirnya kemudian bisa punya banyak blog, puluhan malah blog pada saat itu, dan belum ada orang yang membantu saya untuk memanage semuanya. Kalau Anda tahu, saya sebenarnya tidak punya latar belakang yang begitu mendalam tentang dunia internet sebelumnya. Saya adalah mahasiswa kedokteran, jadi yang saya tahu ya seputar dunia kedokteran awalnya. Nah, perkenalan dengan dunia internet ini yang membuat saya mau tidak mau harus belajar secara otodidak. 2 tahun kurang lebih saya belajar ngeblog, dan akhirnya selama tahun 2008, 2009 hingga saat ini aktivitas blogging betul-betul saya rasakan manfaatnya. Ini menjadi sebuah bukti bahwa internet bisa menawarkan sebuah lapangan pekerjaan yang bisa dijadikan sebagai sandaran dalam keadaan yang seperti sekarang. Nah, sampai saat ini saya akhirnya
paham bahwa ternyata memang blogging hanya merupakan salah satu cara di internet untuk mendapatkan penghasilan. Di luar dari blogging, ada banyak sekali jalan yang membuat kita bisa punya penghasilan. Ada program internet marketing yang lain, ada program affiliate marketing, dan sebagainya. Dengan menekuni dunia blogging saja, sebenarnya potensi pendapatan yang bisa kita raih itu sudah sangat luar biasa gitu. Apalagi kalau memang kita fokus atau full time menekuni aktivitas ini. Saya kira prinsip umum berlaku bahwa dimanapun kita dengan pekerjaan apapun, kalau kita fokus, insya Allah tujuannya akan tercapai dan hasil yang kita harapkan juga insya Allah akan tercapai. Pada awalnya banyak orang yang sebenarnya tidak percaya apakah internet bisa menghasilkan uang atau tidak gitu ya. Ini juga yang menjadi salah satu alasan yang menguatkan saya untuk berani menunjukkan bahwa memang internet bisa menghasilkan uang gitu. Waktu itu dengan mengelola puluhan blog, saya punya pendapatan sampai puluhan juta rupiah per bulan. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya karena sehari-hari saya menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa kedokteran. Saya setiap akhir bulan menunggu kiriman dari orang tua dan sebagainya dan sebagainya. Dalam keterbatasan ini, pendapatan dari aktivitas blogging di internet itu membuat saya menjadi punya pandangan lain gitu. Ada hal yang kalau kita bisa geluti meskipun itu bukan disiplin ilmu kita, itu bisa memberikan sebuah pencerahan baru. Nah, saya meyakini ini dan kemudian terus menekuni dunia blogging sampai saat ini. Ya, mungkin ada yang bertanya, internet marketing itu seperti apa sih? Blogging itu seperti apa sih? Mendapatkan uang dari internet itu bagaimana caranya sih gitu? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum sebenarnya. Karena di masyarakat luas banyak orang yang masih tidak percaya dengan apa yang sudah menjadi pencapaian kami saat ini. Internet marketing sebenarnya bermakna lebih luas dibandingkan dengan blogging ya. Tapi pada faktanya aktivitas internet marketing itu sebagian besar, lebih dari 90% itu berbasis blog. Apa sih blog? Blog itu hampir sama dengan tampilan sumber informasi yang Anda cari di internet. Kalau Anda buka detik.com, itu adalah website. Antara website, weblog, dan blog sekarang tidak berbeda secara signifikan. Bagaimana sih blogging itu? Sebuah blog ibaratnya adalah seperti mall. Kalau kita jalan-jalan ke mall, kemudian desain mallnya bagus, rapi, bersih, tertata apik, serta memiliki barang jualan yang menarik, maka pasti pengunjungnya akan banyak. Ini prinsip umum. Nah, jika sebuah blog kita kelola dengan baik, kita isi dengan konten yang menarik, informasi yang aktual, yang dibutuhkan oleh banyak orang, maka otomatis akan ada segmentasi pembaca atau pengunjung yang datang ke blog tersebut. Jika jumlah pengunjung semakin banyak, maka blog kita sebenarnya sudah berpotensi untuk dikomersilkan. Kalau sebuah blog dikomersilkan, ini bisa memberikan pendapatan sebenarnya. Apalagi jika blog itu memiliki rating dan popularitas yang tinggi di internet. Detik.com, sebuah situs berita online di Indonesia, itu punya pendapatan sampai lebih dari 5 miliaran per tahun. Artinya Detik.com sebenarnya punya rating dan popularitas yang sangat tinggi. Kalau hari ini kita butuh informasi atau berita teraktual yang paling cepat, dalam pikiran kita itu adalah Detik.com, bukan tempat lain gitu. Nah, segmentasi yang seperti ini itu yang menjadi salah satu modal besar untuk menekuni dunia internet marketing atau blog advertising. Sebuah hal yang sangat penting adalah blog yang kita kelola sebaiknya berbahasa Inggris agar dapat laku di pasaran internet global gitu. Kalau tidak berbahasa Inggris, saat ini agak sulit untuk berkompetisi. Agar sebuah blog dapat terus menghasilkan uang, maka dibutuhkan keseriusan dalam mengelola blog. Nah, ada dua pilihan dalam menjalankan bisnis blog sebenarnya. Yang pertama, menjalankan dan fokus pada hanya beberapa blog saja gini. Ada beberapa orang ya, blogger profesional yang kemudian menjalankan opsi yang pertama ini. Mereka hanya mengelola 1 atau 2 blog, tetapi pendapatan dari 1 dan 2 atau 2 blog itu justru sebenarnya hampir sama dengan pendapatan puluhan blog yang dimiliki oleh orang lain. Satu blog bisa mendapatkan sampai puluhan ribu US dollar per bulan. Coba bayangkan saudara-saudara. Satu blog sederhana yang kita update dengan informasi tertentu, dengan kualifikasi tertentu, itu bisa menghasilkan sampai ratusan juta rupiah per bulan. Sebuah angka yang sebenarnya tidak masuk akal jika dibandingkan dengan seberapa berat aktivitas kita kalau dilihat secara kasat mata. Apa opsi kedua? Opsi kedua adalah membuat sebanyak-banyaknya blog komersil. Nah, ini sebenarnya istilahnya hampir sama dengan memasang pukat harimau gitu. Jadi kita buat blog sebanyak-banyaknya di semua kategori. Kesehatan, finance, olahraga, fashion, dan sebagainya. Semua ada target advertisernya. Dan kalau kita punya blog yang banyak di semua kategori, maka peluang untuk terbeli juga akan besar. Jadi ini ada dua pilihan untuk beraktivitas di blogging.
Nah, perkembangannya kemudian sampai pada ikhtiar untuk lebih profesional. Makanya pada awal tahun 2009, secara resmi saya dengan beberapa orang teman di Makassar mendirikan sebuah perusahaan internet marketing yang kita namakan sebagai Asta Media Group. Yang menjadi sesuatu yang begitu lucu sebenarnya karena semua pelopor dari aktivitas kita di dunia internet marketing di Asta Media itu didalangi oleh mahasiswa kedokteran gitu. Dan 90% dari mereka belum selesai. Ya, sebuah fenomena yang sebenarnya bisa menjadi cermin bagi kita bahwa ketika seseorang menempuh pendidikan di sebuah disiplin ilmu tertentu, dia tidak harus berkutat di ilmunya itu untuk bisa menjadi seorang yang sukses. Ada banyak orang yang menekuni pendidikan di sebuah disiplin ilmu dan orang-orang berharap bahwa dia akan menjadi sukses di disiplin ilmu, tapi ternyata kemudian kenyataan berbicara lain. Dia malah lebih sukses di bidang lain yang tidak pernah digeluti sebelumnya. Asta Media Group sendiri adalah induk perusahaan dari beberapa usaha online maupun offline yang saya geluti saat ini. Inspirasinya berawal pada saat saya berhasil menjadi juara 2 pada Lomba Wirausaha Muda Mandiri tingkat nasional tahun 2008 lalu di Jakarta. Sebuah pencapaian yang sebelumnya tidak pernah sama sekali terbayangkan karena pada awalnya ketika disodori untuk menjadi peserta WMM 2008, saya tidak percaya diri gitu. Teman yang membawakan formulir kepada saya meminta saya untuk mengisi aplikasi dan memberikan detail tentang usaha yang saya jalani. Saya tolak. Kenapa? Karena pada saat itu saya menganggap bahwa apa yang saya geluti itu tidak real. Saya melakukan aktivitas blogging, internet marketing, dan sebagian besar aktivitas itu online, nggak kelihatan secara real dan kasat mata. Makanya saya menolak, tapi dipaksa lagi oleh teman, formulirnya diisikan dan ternyata saya bisa menjadi juara 2 tingkat nasional untuk kategori mahasiswa. Nah, ini menjadi energi yang sangat besar. Sepulang dari WMM 2008, Asta Media Group kita dirikan. Di bawah Asta Media Group itu ada banyak layanan offline maupun layanan online. Terutama layanan online karena memang basis perusahaan kita ya untuk industri internet marketing gitu. Di Asta Media Group kita mengembangkan layanan Search Engine Optimization, SEO, kemudian kita mengembangkan layanan blog advertising provider, kita mengembangkan sejumlah jaringan blog komersil yang siap kita pasarkan kemanapun, untuk siapapun, dan banyak hal lain yang terus berkembang. Kita ada komitmen menjadikan Asta Media Group sebagai sebuah perusahaan internet marketing dari Indonesia yang terkenal di dunia. Orang Indonesia juga harus bisa. Anak-anak Makassar seperti kami-kami ini juga harus bisa menunjukkan gitu, bahwa dengan sebuah pilihan yang tidak lazim di mata kebanyakan orang, kita bisa menunjukkan bahwa ini loh hasilnya. Ini loh sesuatu yang sangat berharga kita dapat dari sebuah upaya banting setir dari tujuan semula dalam kehidupan ini. Saya merasa semua perjalanan ini menjadi sebuah keajaiban. Saya tidak pernah membayangkan punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta rupiah per bulan hanya dari nongkrong di depan PC, pekerjaan yang tidak berat. Inilah keunikan dari internet marketing. Ada satu hal yang luar biasa. Di Asta Media Group kita mendirikan Asta Media Blogging School. Asta Media Blogging School sendiri adalah sekolah blogging pertama yang offline di Asia. Kita berani mengklaim diri sebagai sekolah blogging pertama di Asia karena memang sebelumnya belum pernah ada ya sekolah blogging offline yang mengajarkan bagaimana orang ngeblog, bagaimana orang beraktivitas di internet melalui internet marketing, blog advertising dan menghasilkan uang dari proses itu. Nah, di Asta Media Blogging School kita mengajarkan semuanya. Kita mengajarkan bagaimana orang yang sama sekali pada awalnya dia tidak tahu tentang internet, tidak tahu tentang blogging, tidak tahu tentang internet marketing, malah kita ajarkan mereka perlahan berdasarkan kurikulum yang ada untuk mengenal, menekuni, menjalani dan kemudian menghasilkan pendapatan yang sungguh luar biasa dari aktivitasnya itu. Banyak siswa kami yang punya latar belakang pekerjaan dan pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang sudah berkeluarga, ada yang bekerja sebagai PNS, ada yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta dan sebagainya. Ada yang mahasiswa dan ternyata kemudian setelah mereka menempuh proses pendidikan di Asta Media Blogging School, akhirnya mereka punya pendapatan tetap hingga saat ini. Misi kami di Asta Media Blogging School sendiri, kami mau ya lewat Asta Media Blogging School bisa menumbuhkan, bisa menelurkan 500-an anak muda di setiap kota yang punya penghasilan minimal 2 juta per bulan. Coba dibayangkan. Jika ada 500 anak muda usia 20-an sampai 30 punya penghasilan 2 juta per bulan, artinya dalam 1 bulan di kota itu ada devisa bagi negara yang masuk sebesar 1 miliar rupiah kurang lebih. Itu adalah angka yang sangat besar. Jadi secara tidak langsung menjadi seorang blogger atau internet marketer sebenarnya akan menjadi pahlawan yang tidak kelihatan bagi negara ini.
Karena sebagian besar aktivitas kita berlangsung online dan klien-klien kita dari luar negeri. Makanya pendapatan kita juga itu dihitung dengan mata uang luar negeri. Ketika pendapatan itu kita cairkan dalam bentuk uang rupiah, maka sebenarnya kita sudah membawa devisa masuk ke negara ini. Nah, siswa-siswa kita di Asa Media Blogging School merasakan hal yang kurang lebih sama. Awalnya kalau kita lihat ke belakang, saya dan teman-teman yang memelopori Asa Media Group sebenarnya belajar blogging itu memakan waktu yang sangat lama. Kurang lebih kalau dihitung-hitung saya butuh waktu 2 tahun untuk belajar secara otodidak. Kami berkeluyuran dari warnet ke warnet, begadang hanya untuk menggeluti dunia blogging dan segala hal yang potensial untuk menjadi sumber penghasilan di internet. Dan akhirnya itu kita tebus dengan mendirikan Asa Media Blogging School. Di Asa Media Blogging School malah waktu belajar kita potong. Maksimal 3 bulan mereka belajar di Asa Media Blogging School, kita jamin punya penghasilan dari internet. Sesuatu yang sangat luar biasa di tengah susahnya orang mencari lapangan pekerjaan saat ini. Kami berharap Asa Media Blogging School sebenarnya menjadi sebuah alternatif bagi masyarakat kita untuk punya penghasilan tambahan di luar dari aktivitas utama. Ngeblog sebenarnya tidak harus terbatas oleh ruang dan waktu. Seorang pegawai di perusahaan swasta, seorang pegawai negeri sipil di pemerintahan, seorang siswa atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan segala jenis profesi yang lain bisa melakukan aktivitas ini. Hanya ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa untuk menekuni dunia blogging dan blog advertising, minimal dibutuhkan koneksi internet dan kemauan untuk bekerja keras. Saya kira sama, di proses yang lain, di bidang yang lain, di bidang pekerjaan yang lain, kalau kita lakukan dengan tekun, kita lakukan fokus, kita belajar pada ahlinya, kesuksesan insya Allah akan lebih cepat datang. Pada akhirnya saya yakin bisnis blogging dan internet marketing itu tidak akan pernah mati sepanjang internet masih eksis. Makanya kemudian mereka yang punya kesempatan, kalau Anda punya kesempatan untuk belajar blogging dan internet marketing, maka mulailah dari sekarang. Peluang bisnis ini kini terbuka sangat lebar dan dapat dijalankan oleh siapa saja dan dari mana saja, dengan profesi apa saja, asal mempunyai akses internet dan sedikit kemampuan berbahasa Inggris. Saya Asri Tada, saat ini saya adalah Direktur Asa Media Group, sebuah perusahaan internet marketing yang berbasis di Makassar. Hai semuanya, apa kabar? Ada lagi Nafa di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua nih tentang sebuah tutorial yang pastinya paling banyak ditunggu-tunggu juga ya. Karena di tutorial ini kalau kamu misalnya bisa melakukan apa yang saya katakan, kamu bisa langsung dapat duit. Nah, betul, langsung dapat duit. Enak kan? Apa sih yang gak enak kalau dapat duit, ya kan?
Nah, kali ini kita akan belajar apa sih Mas Nafa? Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang seandainya kamu memang mau mendapatkan uang lewat bisnis online dengan cara yang paling praktis. Nah, caranya tuh gimana Mas Nafa? Kok bisa disebut dengan cara yang paling praktis? Oke, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang melalui YouTube, teman-teman. Ya, betul sekali. YouTube adalah salah satu situs di mana kamu bisa saling berinteraksi satu sama lain menggunakan video secara online ya. Bagi kamu yang mungkin baru aja membuka internet, belum tahu kalau di luar sana ada yang namanya YouTube, kamu bisa langsung aja masuk ke youtube.com dan kamu bisa melihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan buat kamu yang sudah sering masuk YouTube, bolak-balik YouTube kayak saya gitu ya, kamu bisa langsung aja masuk ke youtube.com dan saya akan langsung ajarkan gimana sih caranya kita bisa mendapatkan uang melalui YouTube. Penasaran dengan caranya? Yuk kita langsung belajar aja ya. Pertama, apa aja sih yang harus kita lakukan Mas Nafa kalau seandainya memang kita ingin mendapatkan uang dari YouTube? Oke, saya sudah memberikan sebuah arahan yang jelas di sini. Satu persatu arahan ini harus kamu lakukan dengan baik dan saya akan menuntun kamu satu persatu secara singkat ya. Yang pertama, jelas yang namanya YouTube berhubungan dengan yang namanya video, teman-teman. Oke, sebelum kamu memutuskan untuk mendapatkan uang melalui YouTube, saya menganjurkan kamu dengan amat sangat buatlah satu buah video original, betul, video asli yang benar-benar kamu yang buat, bukan video contekan dari punya orang. Benar-benar satu video di mana video itu benar-benar murni buatan kamu, baik dari lagunya, baik dari tampilannya, maupun juga dari ide ceritanya ya. Satu-satunya kesulitan dari hal ini adalah membuat video yang menarik, oke? Nah, kalau kamu misalnya sudah memiliki satu buah video, oke, video kamu udah bagus, atau mungkin video kamu sudah punya banyak video, cuman kamu masih belum tahu mau dikemanain. Nah, itu solusinya adalah dengan cara menjadikannya uang di YouTube, oke? Nah, bagi kamu mungkin yang sama seperti orang-orang di luar sana, aduh Mas Nafa, jangankan video, gua aja nggak tahu buat video gimana gitu ya. Gimana dong caranya kalau seandainya saya nggak punya video, tapi saya ingin dapetin duit dari YouTube? Gampang. Salah satu trik saya untuk bisa membuat video bagus dari YouTube adalah dengan cara seperti ini, oke? Saya akan membuat sebuah judul yang disebut dengan video menarik, oke? Saya akan membuat list di sini secara perlahan, tapi pasti sama kamu teman-teman semua, apa sih yang menjadi kategori sebuah video bisa dikatakan menarik? Kali ini saya akan memberikan hanya beberapa, karena dari beberapa ini saja kamu kalau misalnya bisa membuat, saya yakin kamu akan mendapatkan profit yang banyak, oke? Video yang menarik pertama bagi pengunjung adalah video yang menjelaskan tentang how to. How to itu apa? How to itu adalah sebuah cara, menjelaskan sebuah cara tutorial akan sesuatu hal. Misalnya, kayak saya, oke? Saya memberikan sebuah tutorial sederhana gimana caranya kamu bisa berbisnis di internet. Kamu pun bisa menonton video saya karena kamu menganggap apa yang saya tampilkan itu menarik, bukan? Itu yang saya maksud. Kamu bisa membuat how to atau kamu bisa membuat sebuah video tutorial yang benar-benar menjelaskan tentang suatu hal yang memang kamu sudah kuasai, ya. Nah, banyak teman-teman saya di luar sana, mereka punya sifat buruk apa? Mereka punya sifat buruk adalah suka mencontek, oke? Padahal, kalau yang namanya kita ingin membuat sebuah video yang bagus, sarannya cuma satu. Tidak boleh mencontek alias harus orisinal. Nggak boleh mencontek. Artinya apa? Kalau kamu memang ingin membuat sebuah video yang bagus, buatlah video yang benar-benar kamu suka. Kamu misalnya menguasai nih, misalnya, Mas Nafa, gue nih bisa masak loh. Oke, buatlah tutorial video mengenai cara memasak. Kamu kemas video tersebut dengan cara yang menarik, dan kamu buat supaya seolah-olah video itu adalah video yang menarik buat kamu dan pengunjung. Ya, caranya bagaimana, itu terserah kamu. Itu kreativitas kamu ya. Nah, saran saya berikutnya adalah kamu buatlah video yang benar-benar kamu bisa menjelaskan sesuatu hal yang bersifat tutorial akan suatu hal yang kamu kuasai, teman-teman. Oke? Ingat, bukan berarti saya buat Nafayem tutorial terus kamu bikin juga video seperti ini. Kalau kamu memang menguasai mengenai internet marketing atau bisnis online, kamu buat video seperti ini nggak masalah ya, teman-teman ya. Tapi yang jadi masalah adalah
Kalau kamu sebenarnya tidak bisa bisnis online, tapi karena kamu melihat saya, kamu jadi ikut-ikutan. Saya jamin, kalau kamu hanya ikut-ikutan, kamu akan menjadi lama sekali di dalam mendapatkan uang ya. Karena kamu tidak akan pernah bisa profit kalau kamu tidak mencintai apa yang kamu kerjakan. Percaya deh ya. Buatlah video tutorial yang kamu kuasai akan suatu hal, bisa berupa dari game, bisa berupa dari masakan, bisa berupa juga dari hobi, bisa juga mungkin mengenai dating, cara dapetin mantan atau gimana, terserah kamu gitu ya. Buatlah video-video yang memang benar-benar kamu kuasai mengenai video tutorial cara untuk melakukan sesuatu hal, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, video yang disukai orang-orang di luar sana adalah video yang konyol. Itu dia, oke? Video konyol itu seperti apa? Aduh, kalau misalnya kamu sudah sering nonton di YouTube ya, banyak banget video-video konyol yang memang kalau kamu tahu ya, dari video-video itu tuh banyak hal-hal nggak penting, tapi justru karena nggak penting itu jadi lucu, jadi konyol ya, jadi malah menarik, oke? Buat video konyol ya, bisa kamu juga contohnya kayak misalnya gini nih, saya kasih contoh. Kalau kamu pergi ke YouTube, kamu ketik aja ayah bunda di sini. Kamu tulis aja di sini ayah bunda bibir, oke? Nah, kamu lihat aja di sini video seperti ini ya. Ini salah satu video contoh yang konyolnya bukan main, yang judulnya Ayah Ini Bibir Terakhir Bunda, oke? Ini salah satu video yang paling konyol. Kalau memang kamu ingin saya kalau nonton video ini ketawa terus teman-teman ya. Ini adalah sebuah video yang memang di sini menceritakan tentang seorang anak ABG labil yang baru masuk usia belasan kali ya. Dia sangat merindukan kekasih hatinya dan dia menyebut kekasihnya sebagai bunda. Dan dia rela membuat video konyol, dan video konyol ini seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya. Aduh, lo ngomong apa sih, Bu? Aduh. Ini salah satu video konyol yang memang kamu kalau misalnya mau nekat gitu ya, kamu bisa membuat video konyol seperti ini. Kenapa? Karena video-video seperti ini akan gampang untuk ditonton oleh orang dan menarik pastinya ya. Tapi kalau mungkin kamu masih belum punya nyali untuk berlaku konyol seperti dia gitu ya, atau mungkin kamu belum punya ide-ide konyol gitu yang bisa kamu sharing ke orang-orang di luar sana, gak usah khawatir karena saya punya tips nomor 3 yang bisa langsung kamu lakukan seandainya memang kamu tidak berani hidup konyol, yaitu mengenai yang berhubungan dengan musik, atau yang disebut dengan, bukan musik, maaf, yang disebut dengan pamer skill. Ini juga salah satu ciri khas dari video yang menarik. Pamer skill maksudnya apa? Pamer skill itu macam-macam. Ada salah satu pamer skill yang mungkin ada hubungannya sama nyanyi, ada juga pamer skill yang main alat musik gitu ya. Ada juga pamer skill mungkin kamu bisa juga bermain wayang ya. Ada juga yang main wayang di YouTube. Bisa juga mungkin kamu pamer skill gimana caranya kamu bisa mungkin membaca puisi dan segala macamnya. Oke? Apapun yang menjadi keahlian kamu, pamerin di video. Itu yang disebut dengan pamer skill ya. Kalau memang skill kamu bagus ya, kamu akan mendapatkan banyak respon yang positif dari orang pengunjung, dan jelas semakin banyak respon positif, kamu pun akan semakin banyak pengunjung dan semakin profit pastinya. Jelas ya. Itu salah satu video-video yang menarik. Kamu bisa mengambil dari 3 hal ini ya. Cuman karena kamu sahabat baik saya punya satu tips lagi yang pastinya bisa bikin kamu profit. Yaitu taruhlah video yang berhubungan dengan hewan, teman-teman. Tuh. Orang-orang di luar sana, baik itu bule maupun orang kita di negara Indonesia tercinta, suka sekali dengan yang namanya tingkah laku lucu hewan ya. Kamu bisa taruh hewan apapun yang kamu suka, mulai dari hewan yang merupakan trademark Indonesia yaitu kucing, bisa juga mungkin trademark negara tetangga, anjing gitu ya. Bisa juga mungkin hewan yang trademark negara-negara lain, mungkin kamu punya koala di rumah, lebih bagus lagi. Kamu bisa punya ular di rumah, kamu pitain, kamu buat videonya, lebih bagus lagi. Semakin hewannya lucu, semakin menarik ya. Nah, dari 4 hal ini saja sebenarnya kamu sudah punya ide harusnya video seperti apa sih yang menarik yang bisa kamu langsung buat untuk sebagai video kamu di YouTube ya. Seandainya 4 hal ini juga masih belum kena, Mas Nafa, gue nggak ada nih dari 4 hal ini yang gue berani lakukan. Oke, karena gue baik sama lo, gue kasih satu hal lagi. Kalau lo nggak bisa ngelakuin ini, keterlaluan, oke? Yang kelima adalah mengenai yang disebut dengan review. Nah, review itu apa sih, Mas Nafa? Review itu adalah contohnya begini.
Misalnya kamu punya kebiasaan atau mungkin kamu punya sesuatu hal yang berhubungan dengan mengoleksi ya. Misalnya kalau saya ketik di sini iPhone vs Samsung, YouTube akan menampilkan video-video yang banyak sekali orang melakukan review. Oke, tuh lihat. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah salah satu video yang disebut dengan video review. Ya, video review itu adalah video yang membandingkan satu produk dengan produk lain. Ya, semakin kamu bisa membandingkan produk satu sama lain dengan bagus, dengan baik, saya jamin kamu pun akan mendapatkan pengunjung yang banyak dan sekali lagi akan mendatangkan profit. Oke, nah itu adalah 5 tips gimana caranya kamu bisa membuat video menarik di YouTube. Oke, nah sekarang setelah kamu punya video, langkah yang paling penting adalah yang kedua, mendaftarkan diri di AdSense. Nah, buat kamu yang mungkin sudah punya akun AdSense, saya ucapkan selamat karena selangkah kamu akan gampang banget ya. Saya akan ajarkan di sini bagi kamu yang belum, sekali lagi, belum memiliki akun AdSense. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik, oke? Kamu masuk ke youtube.com, ya. Kamu masuk ke dalam akun Gmail yang kamu punya, ya. Kalau kamu belum punya email Gmail, bikin dulu, caranya gampang banget. Setelah kamu masuk ke sini, kamu klik di bagian foto kamu, dan kamu masuk ke bagian Creator Studio. Nah, di bagian Creator Studio ini, kamu bisa melihat salah satu bagian yang ada hubungannya dengan daftaran di AdSense. Nah, ada di bagian mana, Mas Nafa? Ada di bagian sini. Kamu klik ke bagian channel, oke? Kamu klik ke bagian channel, kamu lihat ke bagian monetization. Di sini ada yang disebut dengan monetization, atau bahasa Indonesianya mungkin menjadikan uang gitulah mungkin ya bahasa Indonesianya, oke? Nah, kalau kamu lihat di bagian monetization di sini ada yang disebut dengan enable. Kamu klik di bagian enable, dan kamu setelah klik di bagian enable, kamu klik di bagian enable my account. Nah, setelah kamu klik di bagian enable my account, kamu baca dulu nih satu persatu kalau kamu rajin gitu ya. Kalau kamu nggak rajin sama kayak saya, nggak usah dibaca. Kamu klik centang aja di sini. Kamu klik lagi centang di sini. Dan kamu klik lagi di sini, dan kamu klik I accept. Kamu klik juga bagian centang di sini supaya tiga-tiganya kecentang, dan kamu klik di sini monetize. Oke? Nah, sekarang kamu sudah menjadikan akun YouTube kamu bisa untuk diuangkan. Selamat ya. Nah, sekarang cara berikutnya gimana, Mas Nafa? Kamu klik aja got it di sini. Nah, kalau misalnya kamu sudah memiliki pendaftaran dengan baik seperti yang saya lakukan tadi, kamu di sebelah video kamu akan menemukan tanda dolar ya. Tandanya video ini berarti sudah bisa dimonetisasi atau sudah bisa dijadikan uang, teman-teman ya. Nah, caranya gimana, Mas Nafa? Seandainya kita ingin melihat nih, kira-kira uang yang dihasilkan dari video itu berapa sih? Caranya gimana? Caranya perhatikan baik-baik. Kamu pergi ke bagian analytics. Oke. Di bagian analytics di sini ada yang disebut dengan as earning reports atau laporan keuangan ya. Di bagian laporan keuangan ini kamu klik di bagian estimated earnings. Nah, biasanya teman-teman, kalau kamu misalnya belum pernah mendaftar AdSense, oke? Ketika kamu pertama kali melakukan ini semua, kamu akan mendapatkan tulisan seperti ini, ya. Nah, caranya gimana, Mas Nafa, kalau misalnya kamu mendapatkan tulisan seperti ini? Caranya gimana? Caranya ada di bagian sini. Kita ke bagian channel, teman-teman, ya. Kita ke bagian monetization. Sekarang kamu masuk ke bagian how will I be paid. Ingat, ke bagian how will I be paid. Nah, di sini kamu langsung aja klik di sini, oke? Associate an AdSense account. Masuk di sini kita klik. Oke? Nah, nanti kamu akan dibawa ke kolom AdSense, kamu klik aja next. Oke? Nah, setelah kamu klik kolom next di sini, kamu akan langsung dibawa ke pendaftaran. Kalau kamu memang sudah punya akun Gmail, kamu masuk di sini. Kalau kamu mungkin belum sama sekali punya akun Gmail, bukan AdSense ya, Gmail, email gitu ya. Kamu belum punya akun Google sama sekali, kamu masuk ke bagian sini. Karena saya sudah punya akun Gmail, saya klik di bagian sini. Oke? Nah, sekarang kamu misalnya ini harus perhatikan baik-baik teman-teman, sekali lagi ya. Kalau seandainya kamu memang ingin memfokuskan YouTube kamu dengan video-video berbahasa Indonesia, saya sarankan kamu ganti dengan bahasa kita tercinta, yaitu bahasa Indonesia.
Ini penting, oke? Seandainya kamu memang bisa bahasa Inggris dan kamu memang bisa membuat sebuah konten yang memang bisa dinikmati oleh orang-orang di luar sana yang memang berbahasa Inggris, kamu bisa mengganti ini dengan bahasa Inggris. Jadi ingat, ini suatu hal yang amat sangat penting karena dari sini ini bisa menentukan kamu bisa profit atau tidak. Ingat, ini adalah hal yang penting. Perhatikan kira-kira kamu tuh maunya buat produk atau membuat video itu untuk negara mana? Apakah hanya Indonesia atau kamu bisa bahasa Inggris sehingga kamu bisa mengiklankan dengan bahasa Inggris ya. Saya contohkan dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang kamu akan disuruh melakukan administrasi atau melakukan pendaftaran untuk akun AdSense kamu yang paling baru, oke? Kamu lakukan aja seperti apa yang saya lakukan, oke? Untuk country or territory, kamu masukkan negara kamu tercinta, yaitu negara Indonesia, oke? Time zone kamu tergantung wilayah kamu bisa pilih dimanapun wilayah terdekat kamu, apakah di Jakarta, Makassar, atau Jayapura. Karena saya di Jakarta, saya pilih Jakarta, oke? Nah, sekarang ini, please note that the account type you choose can affect your tax requirement and the form of payment available to you. Oke, nah intinya ini adalah untuk masalah pajak. Karena saya individual, saya klik individual. Oke, nah pay name. Pay name itu apa sih Mas Nafa? Pay name itu intinya adalah orang yang akan kita taruh namanya di cek. Oke, karena nanti ini akan berupa cek teman-teman. Bisa juga nanti akan berupa semacam kayak apa ya? Semacam kayak giro gitu, duitnya dikirim melalui giro atau melalui tabungan. Kamu harus menaruh nama orang di sini benar-benar nama yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Misalnya saya menaruh nama orang yang saya cintai, misalnya nama ibu saya, misalnya ya Tania, ya. Namanya harus nama panjang, ya. Karena saya tidak mau diketahui ibu saya seperti apa, namanya saya taruh hanyalah nama depan, oke? Di sini kita taruh alamatnya. Di sini kita taruh kotanya, di sini kita taruh provinsinya, kode posnya, nomor telepon aktifnya, dan sekarang kamu langsung aja klik di submit my application. Oke? Setelah kamu isi itu semua, kamu klik di sini, seharusnya semua akan baik-baik saja. Jelas ya? Nah, setelah kamu lakukan pendaftaran, kan kamu tadi masukin nomor telepon ya teman-teman ya. Setelah kamu memasukkan nomor telepon, nanti kamu akan disuruh pilih, kamu pengen dikonfirmasi oleh Google AdSense itu via apa? Via SMS kah atau via telepon? Kalau saya lebih prefer via SMS, biar gampang ya. Kita klik bagian SMS di sini, kita klik Send Verification Code. Nah, setelah kamu klik, biasanya di handphone kamu atau di nomor telepon yang kamu taruh tadi akan langsung mendapatkan SMS dari Google, oke? Nah, kamu cek handphone kamu, oke? Kamu cek handphone kamu dan kamu lihat SMS yang didapatkan oleh Google. Kamu taruh angkanya di sini. Setelah kamu taruh, kamu klik Verify. Nah, setelah kamu melakukan pendaftaran, saya ucapkan selamat bahwa aplikasi AdSense kamu sudah dikasih kepada Google AdSense. Sekarang, kamu tinggal menunggu nih, kira-kira aplikasi kamu tuh diterima atau enggak sih? Nah, sekarang saya minta tolong sama kamu gini. Kalau seandainya kamu ingin aplikasinya langsung diterima sama AdSense, oke? Saya minta tolong supaya video kamu jumlahnya lebih dari 1. Oke? Video harus jumlahnya lebih dari 1 dan kalau bisa sudah banyak yang menonton. Oke? Itu paling aman ya. Kalau kamu sudah bisa melakukan itu, kamu pasti langsung diterima AdSense. Saya berani jamin. Oke? Nah, itu aja sebenarnya teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Kamu bisa mendaftarkan AdSense secara gratis tanpa harus pusing-pusing gitu ya. Dan kalau misalnya kamu sudah mengaktifkan AdSense di YouTube, kamu sekarang tinggal fokus cari penonton aja, siapapun yang mau nonton, bisa melalui Facebook, Twitter, dan segala macam, dan kamu tinggal menunggu profit yang datang. Gampang banget kan teman-teman ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga kamu bisa langsung praktekin apa yang saya katakan tadi. Dan bagi kamu yang mungkin masih butuh bimbingan untuk dituntun sama saya gitu ya, masuk aja ke www.nafayemtutorial.com ya, dan langsung aja kamu masuk ke bagian di sini, diklik di sini,
Kamu masukkan nama kamu masukkan email kamu di bagian bawah sini, ya. Dan kamu klik daftarkan saya, nanti saya akan tuntun kamu sampai kamu bisa. Oke? Itu aja sebelumnya, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu aja video yang bisa saya bagikan kepada kamu. Salam sukses semuanya. Keep spirit and goodbye. Hai semuanya, apa kabar? Ada lagi Nafa di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua nih tentang sebuah tutorial yang pastinya paling banyak ditunggu-tunggu juga ya. Karena di tutorial ini kalau kamu misalnya bisa melakukan apa yang saya katakan, kamu bisa langsung dapat duit. Nah, betul, langsung dapat duit. Enak kan? Apa sih yang gak enak kalau dapat duit, ya kan? Nah, kali ini kita akan belajar apa sih Mas Nafa? Di video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang seandainya kamu memang mau mendapatkan uang lewat bisnis online dengan cara yang paling praktis. Nah, caranya tuh gimana Mas Nafa? Kok bisa disebut dengan cara yang paling praktis? Oke, kali ini saya akan mengajarkan bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan uang melalui YouTube, teman-teman. Ya, betul sekali. YouTube adalah salah satu situs di mana kamu bisa saling berinteraksi satu sama lain menggunakan video secara online ya. Bagi kamu yang mungkin baru aja membuka internet, belum tahu kalau di luar sana ada yang namanya YouTube, kamu bisa langsung aja masuk ke youtube.com dan kamu bisa melihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Dan buat kamu yang sudah sering masuk YouTube, bolak-balik YouTube kayak saya gitu ya, kamu bisa langsung aja masuk ke youtube.com dan saya akan langsung ajarkan gimana sih caranya kita bisa mendapatkan uang melalui YouTube. Penasaran dengan caranya? Yuk kita langsung belajar aja ya. Pertama, apa aja sih yang harus kita lakukan Mas Nafa kalau seandainya memang kita ingin mendapatkan uang dari YouTube? Oke, saya sudah memberikan sebuah arahan yang jelas di sini. Satu persatu arahan ini harus kamu lakukan dengan baik dan saya akan menuntun kamu satu persatu secara singkat ya. Yang pertama, jelas yang namanya YouTube berhubungan dengan yang namanya video, teman-teman. Oke? Sebelum kamu memutuskan untuk mendapatkan uang melalui YouTube, saya menganjurkan kamu dengan amat sangat, buatlah satu buah video original, betul, video asli, yang benar-benar kamu yang buat, bukan video contekan dari punya orang. Benar-benar satu video di mana video itu benar-benar murni buatan kamu, baik dari lagunya, baik dari tampilannya, maupun juga dari ide ceritanya ya. Satu-satunya kesulitan dari hal ini adalah membuat video yang menarik, oke? Nah, kalau kamu misalnya sudah memiliki satu buah video, oke, video kamu udah bagus, atau mungkin video kamu sudah punya banyak video, cuman kamu masih belum tahu mau dikemanain. Nah, itu solusinya adalah dengan cara menjadikannya uang di YouTube, oke? Nah, bagi kamu mungkin yang sama seperti orang-orang di luar sana, aduh Mas Nafa, jangankan video, gua aja nggak tahu buat video gimana gitu ya. Gimana dong caranya kalau seandainya saya nggak punya video, tapi saya ingin dapetin duit dari YouTube? Gampang. Salah satu trik saya untuk bisa membuat video bagus dari YouTube adalah dengan cara seperti ini, oke? Saya akan membuat sebuah judul yang disebut dengan video menarik, oke? Saya akan membuat list di sini secara perlahan, tapi pasti sama kamu teman-teman semua, apa sih yang menjadi kategori sebuah video bisa dikatakan menarik? Kali ini saya akan memberikan hanya beberapa, karena dari beberapa ini saja kamu kalau misalnya bisa membuat, saya yakin kamu akan mendapatkan profit yang banyak, oke? Video yang menarik pertama bagi pengunjung adalah video yang menjelaskan tentang how to. How to itu apa? How to itu adalah sebuah cara, menjelaskan sebuah cara tutorial akan sesuatu hal. Misalnya, kayak saya, oke? Saya memberikan sebuah tutorial sederhana gimana caranya kamu bisa berbisnis di internet. Kamu pun bisa menonton video saya karena kamu menganggap apa yang saya tampilkan itu menarik, bukan? Itu yang saya maksud. Kamu bisa membuat how to, atau kamu bisa membuat sebuah video tutorial yang benar-benar menjelaskan tentang suatu hal yang memang kamu sudah kuasai, ya. Nah, banyak teman-teman saya di luar sana, mereka punya sifat buruk apa? Mereka punya sifat buruk adalah suka mencontek, oke? Padahal, kalau yang namanya kita ingin membuat sebuah video yang bagus,
sarannya cuma satu. Tidak boleh mencontek alias harus orisinal. Nggak boleh mencontek. Artinya apa? Kalau kamu memang ingin membuat sebuah video yang bagus, buatlah video yang benar-benar kamu suka. Kamu misalnya menguasai nih, misalnya, Mas Nafa, gue nih bisa masak loh. Oke, buatlah tutorial video mengenai cara memasak. Kamu kemas video tersebut dengan cara yang menarik, dan kamu buat supaya seolah-olah video itu adalah video yang menarik buat kamu dan pengunjung. Ya, caranya bagaimana, itu terserah kamu. Itu kreativitas kamu ya. Nah, saran saya berikutnya adalah kamu buatlah video yang benar-benar kamu bisa menjelaskan sesuatu hal yang bersifat tutorial akan suatu hal yang kamu kuasai, teman-teman. Oke? Ingat, bukan berarti saya buat Nafayum tutorial terus kamu bikin juga video seperti ini. Kalau kamu memang menguasai mengenai internet marketing atau bisnis online, kamu buat video seperti ini nggak masalah ya, teman-teman ya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kamu sebenarnya tidak bisa bisnis online, tapi karena kamu melihat saya, kamu jadi ikut-ikutan. Saya jamin, kalau kamu hanya ikut-ikutan, kamu akan menjadi lama sekali di dalam mendapatkan uang ya. Karena kamu tidak akan pernah bisa profit kalau kamu tidak mencintai apa yang kamu kerjakan. Percaya deh ya. Buatlah video tutorial yang kamu kuasai akan suatu hal, bisa berupa dari game, bisa berupa dari masakan, bisa berupa juga dari hobi, bisa juga mungkin mengenai dating, cara dapetin mantan atau gimana, terserah kamu gitu ya. Buatlah video-video yang memang benar-benar kamu kuasai mengenai video tutorial cara untuk melakukan sesuatu hal, oke? Itu yang pertama. Yang kedua, video yang disukai orang-orang di luar sana adalah video yang konyol. Itu dia, oke? Video konyol itu seperti apa? Aduh, kalau misalnya kamu sudah sering nonton di YouTube ya, banyak banget video-video konyol yang memang kalau kamu tahu ya, dari video-video itu tuh banyak hal-hal nggak penting, tapi justru karena nggak penting itu jadi lucu, jadi konyol ya, jadi malah menarik, oke? Buat video konyol ya, bisa kamu juga contohnya kayak misalnya gini nih, saya kasih contoh. Kalau kamu pergi ke YouTube, kamu ketik aja ayah bunda di sini. Kamu tulis aja di sini ayah bunda bibir, oke? Nah, kamu lihat aja di sini video seperti ini ya. Ini salah satu video contoh yang konyolnya bukan main, yang judulnya Ayah Ini Bibir Terakhir Bunda, oke? Ini salah satu video yang paling konyol. Kalau memang kamu ingin saya kalau nonton video ini ketawa terus teman-teman ya. Ini adalah sebuah video yang memang di sini menceritakan tentang seorang anak ABG labil yang baru masuk usia belasan kali ya. Dia sangat merindukan kekasih hatinya dan dia menyebut kekasihnya sebagai bunda. Dan dia rela membuat video konyol, dan video konyol ini seperti apa? Kurang lebih seperti ini ya. Aduh, lo ngomong apa sih, Bu? Aduh. Ini salah satu video konyol yang memang kamu kalau misalnya mau nekat gitu ya, kamu bisa membuat video konyol seperti ini. Kenapa? Karena video-video seperti ini akan gampang untuk ditonton oleh orang dan menarik pastinya ya. Tapi kalau mungkin kamu masih belum punya nyali untuk berlaku konyol seperti dia gitu ya, atau mungkin kamu belum punya ide-ide konyol gitu yang bisa kamu sharing ke orang-orang di luar sana, gak usah khawatir karena saya punya tips nomor 3 yang bisa langsung kamu lakukan seandainya memang kamu tidak berani hidup konyol, yaitu mengenai yang berhubungan dengan musik, atau yang disebut dengan, bukan musik, maaf, yang disebut dengan pamer skill. Ini juga salah satu ciri khas dari video yang menarik. Pamer skill maksudnya apa? Pamer skill itu macam-macam. Ada salah satu pamer skill yang mungkin ada hubungannya sama nyanyi, ada juga pamer skill yang main alat musik gitu ya. Ada juga pamer skill mungkin kamu bisa juga bermain wayang ya. Ada juga yang main wayang di YouTube. Bisa juga mungkin kamu pamer skill gimana caranya kamu bisa mungkin membaca puisi dan segala macamnya. Oke? Apapun yang menjadi keahlian kamu, pamerin di video. Itu yang disebut dengan pamer skill ya. Kalau memang skill kamu bagus ya, kamu akan mendapatkan banyak respon yang positif dari orang pengunjung, dan jelas semakin banyak respon positif, kamu pun akan semakin banyak pengunjung dan semakin profit pastinya. Jelas ya. Itu salah satu video-video yang menarik. Kamu bisa mengambil dari 3 hal ini ya. Cuman karena kamu sahabat baik saya punya satu tips lagi yang pastinya bisa bikin kamu profit, yaitu taruhlah video yang berhubungan dengan hewan, teman-teman. Betul.
Orang-orang di luar sana, baik itu bule maupun orang kita di negara Indonesia tercinta, suka sekali dengan yang namanya tingkah laku lucu hewan, ya. Kamu bisa taruh hewan apapun yang kamu suka, mulai dari hewan yang merupakan trademark Indonesia, yaitu kucing. Bisa juga mungkin trademark negara tetangga, anjing gitu ya. Bisa juga mungkin hewan yang trademark negara-negara lain, mungkin kamu punya koala di rumah, lebih bagus lagi. Kamu bisa punya ular di rumah, kamu pitain, kamu buat videonya, lebih bagus lagi. Semakin hewannya lucu, semakin menarik, ya. Nah, dari 4 hal ini saja sebenarnya kamu sudah punya ide harusnya video seperti apa sih yang menarik yang bisa kamu langsung buat untuk sebagai video kamu di YouTube, ya. Seandainya 4 hal ini juga masih belum kena, Mas Nafa, gue nggak ada nih dari 4 hal ini yang gue berani lakukan. Oke, karena gue baik sama lo, gue kasih satu hal lagi. Kalau lo nggak bisa ngelakuin ini, keterlaluan, oke? Yang kelima adalah mengenai yang disebut dengan review. Nah, review itu apa sih, Mas Nafa? Review itu adalah contohnya begini. Misalnya kamu punya kebiasaan atau mungkin kamu punya sesuatu hal yang berhubungan dengan mengoleksi, ya. Misalnya kalau saya ketik di sini iPhone vs Samsung, YouTube akan menampilkan video-video yang banyak sekali orang melakukan review. Oke, tuh lihat. Contohnya seperti ini, ya. Ini adalah salah satu video yang disebut dengan video review, ya. Video review itu adalah video yang membandingkan satu produk dengan produk lain, ya. Semakin kamu bisa membandingkan produk satu sama lain dengan bagus, dengan baik, saya jamin kamu pun akan mendapatkan pengunjung yang banyak dan sekali lagi akan mendatangkan profit. Oke? Nah, itu adalah 5 tips gimana caranya kamu bisa membuat video menarik di YouTube. Oke. Nah, sekarang setelah kamu punya video, langkah yang paling penting adalah yang kedua, mendaftarkan diri di AdSense. Nah, buat kamu yang mungkin sudah punya akun AdSense, saya ucapkan selamat karena selangkah kamu akan gampang banget, ya. Saya akan ajarkan di sini bagi kamu yang belum, sekali lagi, belum memiliki akun AdSense. Caranya gimana? Perhatikan baik-baik, oke? Kamu masuk ke youtube.com, ya. Kamu masuk ke dalam akun Gmail yang kamu punya, ya. Kalau kamu belum punya email Gmail, bikin dulu, caranya gampang banget. Setelah kamu masuk ke sini, kamu klik di bagian foto kamu, dan kamu masuk ke bagian Creator Studio. Nah, di bagian Creator Studio ini, kamu bisa melihat salah satu bagian yang ada hubungannya dengan daftaran di AdSense. Nah, ada di bagian mana, Mas Nafa? Ada di bagian sini. Kamu klik ke bagian channel, oke? Kamu klik ke bagian channel, kamu lihat ke bagian monetization. Di sini ada yang disebut dengan monetization, atau bahasa Indonesianya mungkin menjadikan uang gitulah mungkin ya bahasa Indonesianya, oke? Nah, kalau kamu lihat di bagian monetization di sini ada yang disebut dengan enable. Kamu klik di bagian enable, dan kamu setelah klik di bagian enable, kamu klik di bagian enable my account. Nah, setelah kamu klik di bagian enable my account, kamu baca dulu nih satu persatu kalau kamu rajin gitu ya. Kalau kamu nggak rajin sama kayak saya, nggak usah dibaca. Kamu klik centang aja di sini. Kamu klik lagi centang di sini. Dan kamu klik lagi di sini, dan kamu klik I accept. Kamu klik juga bagian centang di sini supaya tiga-tiganya kecentang, dan kamu klik di sini monetize. Oke? Nah, sekarang kamu sudah menjadikan akun YouTube kamu bisa untuk diuangkan. Selamat ya. Nah, sekarang cara berikutnya gimana, Mas Nafa? Kamu klik aja got it di sini. Nah, kalau misalnya kamu sudah memiliki pendaftaran dengan baik seperti yang saya lakukan tadi, kamu di sebelah video kamu akan menemukan tanda dolar, ya. Tandanya video ini berarti sudah bisa dimonetisasi atau sudah bisa dijadikan uang, teman-teman ya. Nah, caranya gimana, Mas Nafa? Seandainya kita ingin melihat nih, kira-kira uang yang dihasilkan dari video itu berapa sih? Caranya gimana? Caranya perhatikan baik-baik. Kamu pergi ke bagian analytics, oke? Di bagian analytics di sini ada yang disebut dengan as earning reports atau laporan keuangan ya. Di bagian laporan keuangan ini kamu klik di bagian estimated earnings. Nah, biasanya teman-teman, kalau kamu misalnya belum pernah mendaftar AdSense, oke? Ketika kamu pertama kali melakukan ini semua, kamu akan mendapatkan tulisan seperti ini, ya. Nah, caranya gimana, Mas Nafa, kalau misalnya kamu mendapatkan tulisan seperti ini? Caranya gimana? Caranya ada di bagian sini. Kita ke bagian channel, teman-teman, ya.
kita ke bagian monetization. Sekarang kamu masuk ke bagian how will I be paid. Ingat ke bagian how will I be paid. Nah, di sini kamu langsung aja klik di sini, oke? Associate an AdSense account. Masuk di sini kita klik. Oke? Nah, nanti kamu akan dibawa ke kolom AdSense, kamu klik aja next. Oke? Nah, setelah kamu klik kolom next di sini, kamu akan langsung dibawa ke pendaftaran. Kalau kamu memang sudah punya akun Gmail, kamu masuk di sini. Kalau kamu mungkin belum sama sekali punya akun Gmail, bukan AdSense ya, Gmail, email gitu ya. Kamu belum punya akun Google sama sekali, kamu masuk ke bagian sini. Karena saya sudah punya akun Gmail, saya klik ke bagian sini. Oke? Nah, sekarang kamu misalnya ini harus perhatikan baik-baik teman-teman, sekali lagi ya. Kalau seandainya kamu memang ingin memfokuskan YouTube kamu dengan video-video berbahasa Indonesia, saya sarankan kamu ganti dengan bahasa kita tercinta, yaitu bahasa Indonesia. Ini penting, oke? Seandainya kamu memang bisa bahasa Inggris, dan kamu memang bisa membuat sebuah konten yang memang bisa dinikmati oleh orang-orang di luar sana yang memang berbahasa Inggris, kamu bisa mengganti ini dengan bahasa Inggris. Jadi ingat, ini suatu hal yang amat sangat penting, karena dari sini ini bisa menentukan kamu bisa profit atau tidak. Ingat, ini adalah hal yang penting, perhatikan kira-kira kamu tuh maunya buat produk atau membuat video itu untuk negara mana. Apakah hanya Indonesia, atau kamu bisa bahasa Inggris sehingga kamu bisa mengiklankan dengan bahasa Inggris. Ya, saya contohkan dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang kamu akan disuruh melakukan administrasi atau melakukan pendaftaran untuk akun AdSense kamu yang paling baru, oke? Kamu lakukan aja seperti apa yang saya lakukan, oke? Untuk country or territory, kamu masukkan negara kamu tercinta, yaitu negara Indonesia, oke? Time zone kamu tergantung wilayah kamu bisa pilih dimanapun wilayah terdekat kamu, apakah di Jakarta, Makassar, atau Jayapura. Karena saya di Jakarta, saya pilih Jakarta, oke? Nah, sekarang ini, please note that the account type you choose can affect your tax requirement and the form of payment available to you. Oke, nah intinya ini adalah untuk masalah pajak. Karena saya individual, saya klik individual. Oke, nah pay name. Pay name itu apa sih Mas Nafa? Pay name itu intinya adalah orang yang akan kita taruh namanya di cek. Oke, karena nanti ini akan berupa cek teman-teman. Bisa juga nanti akan berupa semacam kayak apa ya? Semacam kayak giro gitu, duitnya dikirim melalui giro atau melalui tabungan. Kamu harus menaruh nama orang di sini benar-benar nama yang bisa kamu pertanggungjawabkan. Misalnya saya menaruh nama orang yang saya cintai, misalnya nama ibu saya, misalnya ya Tania, ya. Namanya harus nama panjang, ya. Karena saya tidak mau diketahui ibu saya seperti apa, namanya saya taruh hanyalah nama depan, oke? Di sini kita taruh alamatnya. Di sini kita taruh kotanya, di sini kita taruh provinsinya, kode posnya, nomor telepon aktifnya, dan sekarang kamu langsung aja klik di submit my application. Oke? Setelah kamu isi itu semua, kamu klik di sini, seharusnya semua akan baik-baik saja. Jelas ya? Nah, setelah kamu lakukan pendaftaran, kan kamu tadi masukin nomor telepon ya teman-teman ya. Setelah kamu memasukkan nomor telepon, nanti kamu akan disuruh pilih, kamu pengen dikonfirmasi oleh Google AdSense itu via apa? Via SMS kah atau via telepon? Kalau saya lebih prefer via SMS, biar gampang ya. Kita klik bagian SMS di sini, kita klik Send Verification Code. Nah, setelah kamu klik, biasanya di handphone kamu atau di nomor telepon yang kamu taruh tadi akan langsung mendapatkan SMS dari Google, oke? Nah, kamu cek handphone kamu, oke? Kamu cek handphone kamu dan kamu lihat SMS yang didapatkan oleh Google. Kamu taruh angkanya di sini. Setelah kamu taruh, kamu klik Verify. Nah, setelah kamu melakukan pendaftaran, saya ucapkan selamat bahwa aplikasi AdSense kamu sudah dikasih kepada Google AdSense. Sekarang, kamu tinggal menunggu nih, kira-kira aplikasi kamu tuh diterima atau enggak sih? Nah, sekarang saya minta tolong sama kamu gini. Kalau seandainya kamu ingin aplikasinya langsung diterima sama AdSense, oke? Saya minta tolong supaya video kamu jumlahnya lebih dari 1. Oke? Video harus jumlahnya lebih dari 1 dan
kalau bisa sudah banyak yang menonton. Oke, itu paling aman ya. Kalau kamu sudah bisa melakukan itu, kamu pasti langsung diterima AdSense. Saya berani jamin. Oke. Nah, itu aja sebenarnya teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Kamu bisa mendaftarkan AdSense secara gratis tanpa harus pusing-pusing gitu ya. Dan kalau misalnya kamu sudah mengaktifkan AdSense di YouTube, kamu sekarang tinggal fokus cari penonton aja, siapapun yang mau nonton, bisa melalui Facebook, Twitter, dan segala macam, dan kamu tinggal menunggu profit yang datang. Gampang banget kan teman-teman ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Semoga kamu bisa langsung praktekin apa yang saya katakan tadi. Dan bagi kamu yang mungkin masih butuh bimbingan untuk dituntun sama saya gitu ya, masuk aja ke www.navayemtutorial.com ya, dan langsung aja kamu masuk ke bagian di sini, diklik di sini, kamu masukkan nama kamu masukkan email kamu di bagian bawah sini ya, dan kamu klik daftarkan saya, nanti saya akan tuntun kamu sampai kamu bisa. Oke, itu aja. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Itu aja video yang bisa saya bagikan kepada kamu. Salam sukses semuanya, keep spirit and goodbye.
Salam. Di sini kami tunjukkan bukti dari bisnis online yang telah kami jalankan, yaitu Google AdSense, yang mana bisnis ini adalah bisnis periklanan yang ditawarkan oleh Google, dan ini sudah sangat terkenal bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis online. Kita langsung saja, kami akan menunjukkan bukti pendapatan dari bisnis ini dari sekian bisnis online yang kami jalankan. Kita tunggu, sedang loading ya. Ini adalah beberapa bagian yang bisa Anda lihat di dalam akun kami, yaitu akun Google AdSense, yang mana di sini Anda bisa lihat pendapatan kami hari ini, yaitu tanggal 29 Juli. Kami merekam video ini pada tanggal 29 Juli 2011. Dan hari ini kita mendapatkan sekian, dan ini masih berjalan hingga selesainya hari ini. Dan pada bulan ini, yaitu bulan Juli, kita mendapatkan 1.173 sekian dolar. Dan Anda bisa lihat di sini untuk bulan ini, ya, ini adalah lebih detail lagi pendapatannya. Di sini ada paid impression, ada kliknya per hari, kemudian ada pendapatannya dan paid eCPM. Dan ini adalah total, dan rata-rata per hari kita mendapatkan sekian dolar, 41 sekian dolar. Kita kembali lagi ke depan. Itu adalah penjelasan untuk bulan Juli. Pada bulan-bulan sebelumnya kami sudah menjalankan bisnis ini dan sudah mengambil pendapatan yang telah dikirimkan Google kepada kami. Anda bisa lihat di sini, yaitu pada view payment history, dan Anda bisa lihat di sini Januari, Februari, Maret kita masih belum bisa mendapatkan maksud kami belum mendapatkan bayaran karena hanya mendapatkan sekian karena kami menggunakan akun Google AdSense yang lain. Dan pada bulan Mei kita sudah menjalankannya, dan ini adalah totalnya di total dengan bulan-bulan sebelumnya, dan uang ini sudah dikirimkan untuk bulan Mei dan bisa diambil pada bulan Juni. Dan ini Anda bisa lihat di sini untuk detailnya uangnya yang sudah kami terima. Di sini Google mengirimkan pada bulan Juni ke Western Union, kami mengambilnya menggunakan Western Union juga. Dan ini ada kode rahasia pengambilan uangnya sebesar 951 untuk uang yang dikirimkan. Ini adalah sekitar 8 juta rupiah. Ini tergantung besarnya kurs rupiah, dan kami mengambilnya pada tanggal 27 Juni 2011. Dan ini adalah statement earning yang lebih lengkap. Pengirimnya adalah Google, penerimanya adalah kami, uang yang dikirimkan, dan beberapa informasi mengenai pengiriman uang dan kode rahasia tersebut. Kita kembali lagi kepada payment history. Sedangkan pada bulan Juni kita mendapatkan sebesar 1097 sekian dolar, yang mana sudah dikirimkan juga, yang bisa diambil pada bulan Juli, dan ini sudah dikirimkan. Anda bisa lihat di sini detail uang ini. Sebenarnya sudah kami ambil dan belum diperbarui informasinya. Kami mengambilnya pada tanggal 29 Juli, yaitu hari ini juga. Dan Anda bisa cek kode rahasianya di situsnya, yaitu situs Western Union, yang dikirimkan oleh Google. Uangnya sebesar sekian pada 26 Juli. Anda bisa, ini adalah situsnya Western Union, dan Anda bisa lihat di sini, masukkan kode rahasianya, kemudian nama pengirimnya, kemudian ini ya. Kita tunggu. Ya, statusnya sudah diambil oleh kami. Dan uang ini dalam bentuk dolar, yaitu 1097 sekian dolar, dan jika dirupiahkan sekitar 9 juta 100-an lebih dikit lah. Dan itu adalah bukti yang bisa kami tunjukkan pada Anda bahwa bisnis online itu sangat menggiurkan, dan Anda juga bisa menjalankan bisnis online asal mengetahui caranya. Untuk mengetahui caranya Anda perlu belajar terlebih dahulu, dan itu tidak membutuhkan waktu lama, kemudian langsung praktek. Dan setelah praktek baru Anda bisa menjalankan bisnis online, yang mana ya 1 bulan Anda sudah bisa menghasilkan uang ketika Anda belajar secara tekun dari bisnis online. Ini hanya salah satu bisnis yang bisa kami tunjukkan pada Anda, yaitu bisnis yang ditawarkan oleh Google AdSense, dan ini sudah sangat terkenal, dan ini bisa diikuti oleh siapa saja. Anda cukup mempunyai situs, cukup mempunyai blog, dan Anda bisa menjalankan bisnis ini. Dari sini saja sudah Anda bisa melihat bahwa
Anda bisa menekan 8 juta seperti saya, 9 juta, dan bulan depan diperkirakan kami akan mendapatkan sekitar 1.173.000, dan itu perkiranya ya sekitar 10 juta ke atas lah, sekitar 10 juta, karena ini masih berjalan hingga akhir bulan Juli, dan uang ini baru bisa diambil pada akhir Agustus. Jadi kalau bayaran Mei bisa diambil pada akhir Juni, bayaran Juni bisa diambil akhir Juli, dan bayaran Juli bisa diambil pada akhir Agustus, gitu seterusnya. Dan sebagai bukti untuk Anda bahwa dengan menjalankan bisnis online, Anda cukup mempelajari dahulu, dan siapapun bisa menjalankan bisnis ini asalkan tahu caranya. Dan karena bisnis online itu sama seperti bisnis yang lainnya, tapi memiliki perbedaan. Anda bisa melakukan di mana saja selama terkoneksi ke internet. Dan bisnis online, pekerjaan online sama dengan pekerjaan pada umumnya. Anda perlu hanya tahu bagaimana caranya, dan caranya harus baik dan benar. Dan setelah tahu Anda cara praktek, Anda akan mendapatkan uang. Itu kuncinya. Dan kunci itu sudah kami sediakan dan Anda bisa membacanya. Dan saya kira cukup sekian untuk penjelasannya, dan semoga video ini memberi inspirasi Anda bahwa Anda bisa melakukan bisnis online. Inspirasi ini, bukti ini bisa Anda terapkan pada diri Anda, dan Anda bisa mulai dari sekarang. Salam. Di sini kami tunjukkan bukti dari bisnis online yang telah kami jalankan, yaitu Google AdSense, yang mana bisnis ini adalah bisnis periklanan yang ditawarkan oleh Google, dan ini sudah sangat terkenal bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis online. Kita langsung saja, kami akan menunjukkan bukti pendapatan dari bisnis ini dari sekian bisnis online yang kami jalankan. Kita tunggu, sedang loading ya. Ini adalah beberapa bagian yang bisa Anda lihat di dalam akun kami, yaitu akun Google AdSense, yang mana di sini Anda bisa lihat pendapatan kami hari ini, yaitu tanggal 29 Juli. Kami merekam video ini pada tanggal 29 Juli 2011. Dan hari ini kita mendapatkan sekian, dan ini masih berjalan hingga selesainya hari ini. Dan pada bulan ini, yaitu bulan Juli, kita mendapatkan 1.173 sekian dolar. Dan Anda bisa lihat di sini untuk bulan ini, ya, ini adalah lebih detail lagi pendapatannya. Di sini ada paid impression, ada kliknya per hari, kemudian ada pendapatannya dan paid eCPM. Dan ini adalah total, dan rata-rata per hari kita mendapatkan sekian dolar, 41 sekian dolar. Kita kembali lagi ke depan. Itu adalah penjelasan untuk bulan Juli. Pada bulan-bulan sebelumnya kami sudah menjalankan bisnis ini dan sudah mengambil pendapatan yang telah dikirimkan Google kepada kami. Anda bisa lihat di sini, yaitu pada view payment history, dan Anda bisa lihat di sini Januari, Februari, Maret kita masih belum bisa mendapatkan maksud kami belum mendapatkan bayaran, karena hanya mendapatkan sekian karena kami menggunakan akun Google AdSense yang lain. Dan pada bulan Mei kita sudah menjalankannya, dan ini adalah totalnya di total dengan bulan-bulan sebelumnya, dan uang ini sudah dikirimkan untuk bulan Mei dan bisa diambil pada bulan Juni. Dan ini Anda bisa lihat di sini untuk detailnya uangnya yang sudah kami terima. Di sini Google mengirimkan pada bulan Juni ke Western Union, kami mengambilnya menggunakan Western Union juga. Dan ini ada kode rahasia pengambilan uangnya sebesar 951 untuk uang yang dikirimkan. Ini adalah sekitar 8 juta rupiah. Ini tergantung besarnya kurs rupiah, dan kami mengambilnya pada tanggal 27 Juni 2011. Dan ini adalah statement earning yang lebih lengkap. Pengirimnya adalah Google, penerimanya adalah kami, uang yang dikirimkan, dan beberapa informasi mengenai pengiriman uang dan kode rahasia tersebut. Kita kembali lagi kepada payment history. Sedangkan pada bulan Juni kita mendapatkan sebesar 1097 sekian dolar, yang mana sudah dikirimkan juga, yang bisa diambil pada bulan Juli, dan ini sudah dikirimkan. Anda bisa lihat di sini detail uang ini
sebenarnya sudah kami ambil dan belum diperbarui informasinya. Kami mengambilnya pada tanggal 29 Juli, yaitu hari ini juga. Dan Anda bisa cek kode rahasianya di situsnya, yaitu situs Western Union, yang dikirimkan oleh Google. Uangnya sebesar sekian pada 26 Juli. Anda bisa, ini adalah situsnya Western Union, dan Anda bisa lihat di sini, masukkan kode rahasianya, kemudian nama pengirimnya, kemudian ini ya. Kita tunggu. Ya, statusnya sudah diambil oleh kami. Dan uang ini dalam bentuk dolar, yaitu 1097 sekian dolar, dan jika dirupiahkan sekitar 9.100.000-an lebih dikit lah. Dan itu adalah bukti yang bisa kami tunjukkan pada Anda bahwa bisnis online itu sangat menggiurkan, dan Anda juga bisa menjalankan bisnis online asal mengetahui caranya. Untuk mengetahui caranya Anda perlu belajar terlebih dahulu, dan itu tidak membutuhkan waktu lama, kemudian langsung praktek. Dan setelah praktek baru Anda bisa menjalankan bisnis online, yang mana ya 1 bulan Anda sudah bisa menghasilkan uang ketika Anda belajar secara tekun dari bisnis online. Ini hanya salah satu bisnis yang bisa kami tunjukkan pada Anda, yaitu bisnis yang ditawarkan oleh Google AdSense, dan ini sudah sangat terkenal, dan ini bisa diikuti oleh siapa saja. Anda cukup mempunyai situs, cukup mempunyai blog, dan Anda bisa menjalankan bisnis ini. Dari sini saja sudah Anda bisa melihat bahwa Anda bisa menekan 8 juta seperti saya, 9 juta, dan bulan depan diperkirakan kami akan mendapatkan sekitar 1.173.000, dan itu perkiranya ya sekitar 10 juta ke atas lah, sekitar 10 juta, karena ini masih berjalan hingga akhir bulan Juli, dan uang ini baru bisa diambil pada akhir Agustus. Jadi kalau bayaran Mei bisa diambil pada akhir Juni, bayaran Juni bisa diambil akhir Juli, dan bayaran Juli bisa diambil pada akhir Agustus, gitu seterusnya. Dan sebagai bukti untuk Anda bahwa dengan menjalankan bisnis online Anda cukup mempelajari dahulu, dan siapapun bisa menjalankan bisnis ini asalkan tahu caranya. Dan karena bisnis online itu sama seperti bisnis yang lainnya, tapi memiliki perbedaan. Anda bisa melakukan di mana saja selama terkoneksi ke internet. Dan bisnis online, pekerjaan online sama dengan pekerjaan pada umumnya. Anda perlu hanya tahu bagaimana caranya, dan caranya harus baik dan benar. Dan setelah tahu Anda cara praktek, Anda akan mendapatkan uang. Itu kuncinya. Dan kunci itu sudah kami sediakan, dan Anda bisa membacanya. Dan saya kira cukup sekian untuk penjelasannya, dan semoga video ini memberi inspirasi Anda bahwa Anda bisa melakukan bisnis online. Inspirasi ini, bukti ini bisa Anda terapkan pada diri Anda, dan Anda bisa mulai dari sekarang. Salam. Program Mitra YouTube, ketentuan bersama dengan ketentuan layanan YouTube dan kebijakan program Mitra YouTube masing-masing yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu dan dimasukkan di sini sebagai acuan. Berikut ketentuan program Mitra YouTube berlaku untuk partisipasi Anda dalam program Mitra YouTube yang silakan baca syarat, hati-hati jika Anda tidak mengerti atau menerima bagian dari ketentuan ini. Anda tidak perlu mengupload konten untuk monetisasi di YouTube. Pendapatan monetisasi YouTube akan membayar Anda sebagai berikut. Pendapatan iklan YouTube akan membayar Anda 55% dari pendapatan bersih yang diakui oleh YouTube dari iklan yang ditampilkan atau streaming oleh YouTube atau pihak ketiga yang resmi pada halaman menonton konten, atau dalam atau pada pemutar video YouTube dalam hubungannya dengan streaming konten Anda. YouTube tidak berkewajiban untuk menampilkan setiap iklan bersama video Anda dan dapat menentukan jenis dan format iklan yang tersedia pada layanan YouTube. Untuk kejelasan, YouTube berhak untuk mempertahankan semua pendapatan lain yang berasal dari layanan YouTube, termasuk pendapatan yang berkaitan dengan iklan pada halaman hasil pencarian.
pendapatan berlangganan. YouTube akan membayar Anda 55% dari total pendapatan bersih yang diakui oleh YouTube dari biaya berlangganan yang dapat diatribusikan pandangan bulanan atau watch time konten Anda sebagai persentase dari pandangan bulanan atau watch time dari semua atau bagian dari konten yang berpartisipasi dalam langganan yang relevan menawarkan, sebagaimana ditentukan oleh YouTube. Jika konten Anda termasuk dalam dan dilihat oleh pengguna di beberapa persembahan langganan, YouTube akan membayar Anda berdasarkan penawaran berlangganan dengan jumlah tertinggi pendapatan bersih yang diakui oleh YouTube, yang dihitung oleh YouTube pembayaran rekening kebutuhan dalam rangka untuk mendapatkan atau menerima pembayaran atas pendapatan di bawah ini. Anda harus selalu memiliki akun aktif AdSense terkait dengan akun pengguna YouTube Anda, atau metode pembayaran sejenis lainnya yang diperlukan oleh YouTube. YouTube tidak berutang untuk setiap pendapatan yang mungkin terkait dengan konten Anda selama periode apapun di mana Anda tidak memiliki metode pembayaran yang valid. Ketentuan pembayaran, keterbatasan dan pajak. YouTube akan membayar Anda untuk setiap pendapatan karena dalam waktu kurang lebih 60 hari setelah berakhirnya setiap bulan kalender, asalkan saldo Anda diterima setidaknya $100 atau setara dalam mata uang lokal pada waktu pembayaran jatuh tempo. Anda tidak berhak untuk mendapatkan atau menerima pendapatan setiap sehubungan dengan konten Anda dalam salah satu situasi berikut. Jika satu atau lebih pihak ketiga mengklaim hak atas unsur-unsur tertentu dari konten Anda, kecuali dalam kasus-kasus di mana kebijakan atau sistem YouTube mendukung berbagi bagian dari pendapatan dengan Anda, seperti yang ditentukan oleh YouTube. B. Jika monetisasi dinonaktifkan pada konten Anda dengan Anda atau YouTube. Atau C. Partisipasi Anda dalam program mitra YouTube ditunda atau dihentikan sesuai dengan bagian 4 di bawah ini. YouTube akan menggunakan upaya yang wajar untuk memberitahu Anda jika salah satu dari keadaan ini harus terjadi. Pemutusan. Salah satu pihak dapat mengakhiri persyaratan ini untuk kenyamanan dengan pemberitahuan 30 hari sebelum tertulis kepada pihak lainnya, termasuk melalui sarana elektronik. YouTube dapat menunda atau menghentikan partisipasi Anda dalam program mitra YouTube segera setelah pemberitahuan tertulis, termasuk melalui sarana elektronik jika YouTube cukup menentukan atau tersangka yang telah melanggar ketentuan ini. Untuk kejelasan, dalam hal pemutusan syarat-syarat YouTube, layanan akan bertahan dan tetap berlaku untuk penggunaan layanan YouTube. Hukum yang mengatur hukum dan penyelesaian sengketa ketentuan persyaratan layanan YouTube juga akan berlaku untuk ketentuan ini. Macam-macam istilah dalam huruf yang digunakan tapi tidak didefinisikan dalam ketentuan ini akan memiliki arti yang diberikan kepada istilah dalam persyaratan layanan YouTube. Persyaratan ini menggantikan semua perjanjian sebelumnya atau saat ini antara Anda dan YouTube yang berkaitan dengan program mitra YouTube, termasuk perjanjian monetisasi sebelumnya yang berlaku antara Anda dan YouTube pada tanggal efektif, kecuali yang telah diubah oleh syarat. Ketentuan YouTube layanan tetap berlaku sepenuhnya. Hak YouTube untuk mengubah atau memperbaiki persyaratan layanan, seperti yang dijelaskan dalam persyaratan layanan YouTube, juga akan berlaku untuk ketentuan ini. Selamat mengupload video-video baru di akun YouTube Anda, dan saya yakin pasti Anda akan mendapatkan banyak penghasilan tambahan dari akun YouTube Anda. Satu tips sukses dari saya, bagi Anda yang serius ingin mendapatkan penghasilan tambahan dari YouTube, pastikan Anda selalu sukai atau menyukai dengan cara login ke akun Google Anda dan pilih ikon
jempol di video yang Anda saksikan dan menjadi pelanggan atau subscribe terhadap video-video yang bermanfaat yang telah Anda saksikan, dan jangan ragu untuk men-share atau bagikan, karena suatu saat video Anda juga akan dilakukan hal yang sama oleh orang lain. Salam sukses selalu. Lalu Anda kalau berhasil menjualkan produk tersebut, Anda berhak mendapatkan komisi. Untuk mengetahui produk-produk apa saja yang bisa Anda jual, Anda bisa langsung ke marketplace di sini, ya. Nah, cuma dalam video kali ini saya tidak akan menjelaskan apa saja yang bisa dijual dan bagaimana caranya menjual, tidak seperti itu. Nah, hal berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa bertindak sebagai vendor, seperti yang tertulis di sini. Kalau Anda bertindak sebagai vendor, maka syarat utamanya adalah Anda mesti punya produk digital, seperti e-book, audiobook, video tutorial, ataupun software. Kalau Anda tidak punya produk seperti itu, Anda tidak bisa menggunakan ClickBank. Apakah Anda menjadi seorang affiliate ataupun vendor? Mau tidak mau, Anda harus melalui proses yang namanya sign up. Anda klik saja di sini, sign up. Ini adalah form sign up yang harus Anda isi. Yang pertama jelas negara. Kita semua tinggal di Indonesia, negaranya adalah Indonesia. Pay name ini adalah nama yang akan tercetak di atas cek yang akan dikirim oleh ClickBank. Ada baiknya Anda sekarang lihat dulu rekening bank Anda itu tertulis atas nama siapa. Kalaupun atas nama Anda sendiri, tolong dicek juga apakah nama Anda itu ada gelarnya. Kalau Anda adalah seorang insinyur, apakah insinyurnya itu ditulis di rekening bank tersebut. Kalau tertulis, harus Anda ketik di sini juga insinyur seperti ini. Insinyur Robert Hanson. Nah, namun kalau Anda punya gelar yang berbeda seperti ST, Sarjana Teknik, Anda ketik juga di sini ST. Atau kalau Anda tidak punya gelar sama sekali, seperti dalam kasus ini yang saya gunakan adalah nama saya di rekening bank ternyata tidak ada gelar sama sekali, ya Anda ketik nama yang persis dengan rekening bank Anda. Dilanjutkan lagi dengan alamat Anda. Jalan Permata nomor 5. Ini adalah alamat yang saya gunakan di video tutorial ini. Ini adalah alamat fiktif. Anda tidak akan menemukan alamat ini di Jakarta. Oke, sekedar untuk info saja kepada Anda. Kotanya adalah Jakarta Barat. Provinsinya DKI Jakarta. Kode posnya 11210. First name saya adalah Robert. Last name saya Hanson. Email yang saya gunakan adalah themarketer@gmail.com. Nomor telepon saya gunakan nomor handphone saja, 6281. Ini juga fiktif, saya kasih 555 5555. Lalu username Anda di sini. Username untuk login ke ClickBank Anda, saya gunakan username themarketers. Tidak boleh lebih dari 10 huruf seperti yang disebutkan di sini. Maka saya hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sudah full. Scroll ke bawah lagi. Saya harus klik ini, I have read and agree. Lalu klik submit. Setelah Anda klik submit dari halaman sebelumnya, Anda akan dibawa ke halaman ini. Di dalam halaman ini, Anda akan mendapatkan informasi bahwa Anda telah menerima email yang dikirimkan oleh ClickBank langsung ke inbox Anda. Coba Anda periksa terlebih dahulu email Anda. Saya yakin Anda akan menerima email seperti saya ini. Ada tulisannya confirmation code dari ClickBank. Nah, Anda perlu buka email tersebut. Di dalam email tersebut, ada yang namanya 8 digit confirmation code. 8 digit confirmation code ini sebenarnya gunanya adalah sebagai password untuk login ke ClickBank Anda.
Di dalam email tersebut terdapat juga yang namanya link untuk membuat proses ini akhirnya benar-benar selesai. Ya, Anda perlu klik link tersebut untuk konfirmasi bahwa Anda adalah orang yang benar-benar mendaftarkan diri dengan email yang Anda pilih tadi itu. Oke. Nah, sebenarnya proses untuk mendaftar ClickBank itu seperti ini saja. Tidak sulit, bukan? Sekian video dari saya dan sampai jumpa di kesempatan yang mendatang dengan video yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Sukses selalu untuk Anda.
Und wenn das Herz auch bricht, ewig verlorenes Lieb, ewig verlorenes Lieb, ich grolle nicht, ich grolle nicht, wie du auch strahlst in Diamantenpracht, es fällt kein Strahl in deines Herzens Nacht, das weiß ich längst. Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume und sah dich lang, die dir am Herzen frisst. Ich sah mein Lieb, wie sehr du elend bist. Ich grolle nicht, ich grolle nicht. Lalu Anda kalau berhasil menjualkan produk tersebut, Anda berhak mendapatkan komisi. Untuk mengetahui produk-produk apa saja yang bisa Anda jual, Anda bisa langsung ke marketplace di sini, ya. Nah, cuma dalam video kali ini saya tidak akan menjelaskan apa saja yang bisa dijual dan bagaimana cara menjual, tidak seperti itu. Nah, hal berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah Anda bisa bertindak sebagai vendor, seperti yang tertulis di sini. Kalau Anda bertindak sebagai vendor, maka syarat utamanya adalah Anda mesti punya produk digital, seperti e-book, audiobook, video tutorial, ataupun software. Kalau Anda tidak punya produk seperti itu, Anda tidak bisa menggunakan ClickBank. Apakah Anda menjadi seorang affiliate ataupun vendor? Mau tidak mau, Anda harus melalui proses yang namanya sign up. Anda klik saja di sini, sign up. Ini adalah form sign up yang harus Anda isi. Yang pertama jelas negara. Kita semua tinggal di Indonesia, negaranya adalah Indonesia. Pay name ini adalah nama yang akan tercetak di atas cek yang akan dikirim oleh ClickBank. Ada baiknya Anda sekarang lihat dulu rekening bank Anda itu tertulis atas nama siapa. Kalaupun atas nama Anda sendiri, tolong dicek juga apakah nama Anda itu ada gelarnya. Kalau Anda adalah seorang insinyur, apakah insinyurnya itu ditulis di rekening bank tersebut? Kalau tertulis, harus Anda ketik di sini juga insinyur seperti ini. Insinyur Robert Hanson. Nah,
Namun kalau Anda punya gelar yang berbeda seperti ST, Sarjana Teknik, Anda ketik juga di sini ST. Atau kalau Anda tidak punya gelar sama sekali, seperti dalam kasus ini yang saya gunakan adalah nama saya di rekening bank ternyata tidak ada gelar sama sekali, ya Anda ketik nama yang persis dengan rekening bank Anda. Dilanjutkan lagi dengan alamat Anda. Jalan Permata nomor 5. Ini adalah alamat yang saya gunakan di video tutorial ini. Ini adalah alamat fiktif. Anda tidak akan menemukan alamat ini di Jakarta. Oke, sekedar untuk info saja kepada Anda. Kotanya adalah Jakarta Barat. Provinsinya DKI Jakarta. Kode posnya 11210. First name saya adalah Robert. Last name saya Hanson. Email yang saya gunakan adalah themarketer pakai Z @gmail.com. Nomor telepon saya gunakan nomor handphone saja 6281. Ini juga fiktif, saya kasih 555 5555. Lalu username Anda di sini. Username untuk login ke ClickBank Anda, saya gunakan username themarketers. Tidak boleh lebih dari 10 huruf seperti yang disebutkan di sini. Maka saya hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Sudah full. Scroll ke bawah lagi. Saya harus klik ini, I have read and agree. Lalu klik submit. Setelah Anda klik submit dari halaman sebelumnya, Anda akan dibawa ke halaman ini. Di dalam halaman ini, Anda akan mendapatkan informasi bahwa Anda telah menerima email yang dikirimkan oleh ClickBank langsung ke inbox Anda. Coba Anda periksa terlebih dahulu email Anda. Saya yakin Anda akan menerima email seperti saya ini. Ada tulisannya confirmation code dari ClickBank. Nah, Anda perlu buka email tersebut. Di dalam email tersebut, ada yang namanya 8 digit confirmation code. 8 digit confirmation code ini sebenarnya gunanya adalah sebagai password untuk login ke ClickBank Anda. Di dalam email tersebut terdapat juga yang namanya link untuk membuat proses ini akhirnya benar-benar selesai. Ya, Anda perlu klik link tersebut untuk konfirmasi bahwa Anda adalah orang yang benar-benar mendaftarkan diri dengan email yang Anda pilih tadi itu. Oke. Nah, sebenarnya proses untuk mendaftar ClickBank itu seperti ini saja. Tidak sulit, bukan? Sekian video dari saya dan sampai jumpa di kesempatan yang mendatang dengan video yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Sukses selalu untuk Anda.